Perpecahan antara kedua keluarga yang kini telah ditinggalkan oleh kedua anak kesayangannya kini sangat begitu terlihat pada kedua orang tua Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang saat ini justru alami sebuah konflik terkait hak asuh Gala dan hak waris yang telah ditinggalkan oleh sang anak yang saat ini telah pergi untuk selama-lamanya. Mengaku sempat mendapatkan sebuah amarah dari sang besan, Dodi Sudrajat. Ayah dari Vanessa Angel mengaku secara terang-terangan jika dirinya merasa malas untuk berkomunikasi dengan Haji Faisal pasca kejadian emosional itu terjadi. Sebenarnya saya juga mau ngurus, sebenarnya kan memang semua itu artinya buat Gala. Ya saya juga sebenarnya ingin mengurus, tapi sekarang kondisinya kan seperti ini. Ya kan, saya juga kesana udah sungkan, ya udah males gitu. Artinya ya kesana ya dengan kejadian dia Pak Faisal marah-marah seperti itu, siapa sih yang saya nyaman nggak saya kesana? Saya berpikir nanti saya kesana dia marah-marah lagi kan. Saya sekarang udah berapa hari nih, hampir 5 hari saya nggak ketemu Gala. Coba bayangkan, saya ingin ketemu Gala ini, mamanya ingin ketemu Gala, tapi saya udah gimana gitu. Dengan kejadian Pak Faisal marah-marah begitu sama saya sudah tidak nyaman ke sana. Gitu. Padahal itu kan rumah anak saya juga di situ, ya Vanessa di situ, ya terus ya ada adik-adiknya Bibi, jadi tidak ada privasinya jadi rumah itu. Membuat saya jadi tidak nyaman. Padahal saya kangen sekali dengan Gala. Sebenarnya perpecahan itu tidak perpecahan begitu besar sih. Sebenarnya masalahnya kalau dipikir masalah-masalah kecil aja. Tapi memang kalau kecil kalau dibesarkan memang bisa besar dia. Iya. Jadi saya menahan memang terus terang saja. Saya nggak ingin ada perpecahan yang berkelanjutan. Iya. Saya inginnya ada perdamaian, ingin adanya kerjasama, ingin adanya kekeluargaan. Itu ini. Makanya saya nggak ingin mengatakan hal-hal yang terlalu sensitif. Terus terang hal sensitif itu contoh, ya dia bilang umpamanya udah terjadi perpecahan, saya nggak pecah. Saya kan welcome aja, nggak ada masalah. Itu menurut saya. Jadi makanya welcome aja saya apa yang akan membuat kita perpecahan? Kenapa kita harus pecah? Ya. Kenapa harus kita pecah? Ini kan jelas ya, barang jelas ya. Artinya sesuatu itu jelas. Kenapa harus berpecah? Kenapa harus kita berebut-rebut? Apa yang mau kita rebutkan? Tujuan kita, kalau tujuan kita kan satu, kita ingin hidup Gala ini baik, masa depan Gala ini baik, pertumbuhannya terjaga. Kan itu tujuan. Kenapa kita harus pecah? Saya selaku kakek, dia juga kakek kan begitu ya. Ya tujuan kita kan satu. Kenapa kita harus berpecah? Seharusnya kan saya bersatu. Benar. Jadi harapan saya bersatu sama dia untuk mendidik cucu ini, untuk mengasuh cucu ini. Tapi kalau dia bikin statement dia udah merasa udah nggak enak kan sama saya, ya mau kan saya harus menjawab. Ya, jawaban saya, ya kalau bagi saya sih merasa masih dalam kapasitas tidak begitu persoalan besar menurut saya. Iya. Kalau seandainya masih membuka hati, saya membuka hati, dia membuka hati, semuanya bisa saja. Tapi kalau dia udah berbicara begini begitu, saya itu tentu saya harus jawab juga. Kalau nggak saya jawab, nanti lain lagi orang. Kan saya nggak mau maki-maki dia, saya hanya ngomong begitu sama dia. Gimana sih Pak Dodi? Kemarin kata Pak Dodi, oke. Ya saya ngomong, saya marah muka saya. Kalau sama, kenapa? Surat selesai saya tangani. Saya nggak mau ribut banget waktu itu. Sebenarnya kalau saya ambil, saya sobek bisa. Tapi saya nggak mau nyobek. Karena kepala saya panas, tapi saya nggak mau terlalu jauh. Kalau saya sobek, dia bergerak, nah, apa yang terjadi? Mentah-mentah kan uangnya 530 juta. Saya nggak ada masalah, ambillah duit itu. Kalau memang menjadi ente kan begitu istilahnya. Tapi saya selesai ditandatangani, ya saya bilang, berarti Pak Dodi mau semuanya dong. Iya, secara tidak langsung. Saya tidak langsung. Saya kalau seandainya dia memang mau sanggup, kalau berita-berita saya dengar di selama ini kan banyak yang tidak puas kepala saya menerimanya. Bagaimana saya menyerahkan cucu saya ke dia? Bagaimana saya menyerahkan cucu saya ke dia? Ayahanda dari Vanessa pun justru mengungkapkan sebuah pendapatnya tentang uang duka Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Dodi Sudrajat pun ungkapkan jika dirinya tidak tahu menahu mengenai hasil sumbangan dari para kerabat sang anak. Dalam hal ini, ayah dari Vanessa Angel juga mengungkapkan jika saat ini tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut yang dinilainya tidak transparan dalam menjelaskan tentang sumbangan uang duka. Di medsos kan terkesan saya sebenarnya kayak seperti
ingin menguasai harta, ingin menguasai uang dan sebagainya. Nah, ini saya jelaskan lagi. Untuk masalah uang, sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh teman-teman, rekan-rekan Vanessa, ya itu saya tidak tahu menau. Dikirimnya juga kemana saya tidak tahu, tapi yang pasti kemungkinan ke rekeningnya Puji atau ke rekeningnya Vanessa yang dipegang oleh Puji. Sampai sekarang pun saya sebagai pihak dari ayah orang tuanya Vanessa tidak pernah dikasih tahu seberapa besar jumlahnya. Ya, nggak ada transparan ke saya, bukti transfernya pun tidak ada. Pak Faisal hanya menuliskan pakai pulpen dan kertas, ini segini, nilainya segini, jadi hanya kertas. Tapi saya diam saja, saya tidak mau ribut masalah keuangan. Kalau saya mau ribut masalah, saya bisa ngomong pada saya itu, kok Pak tulisannya kok tulisan tangan, kenapa nggak bukti transfer ke saya? Bisa saya, tapi karena saya lagi kondisinya lagi berduka, baru kehilangan istri, belum fokus, saya nggak mau ribut mengenai uang, ya. Nah, jadi saya akan jelaskan di sini, saya tidak tahu, makanya ada ribut-ribut kemarin kan, kawal uang sumbangan jangan sampai dipakai ke diskotik, yaitu ke dugem ya, saya tahu ke dugem. Nah, itu memang saya tidak tahu sama sekali. Nah, itu masuknya tuh ke... Maksudnya itu untuk siapapun kita nggak tahu. Nggak tahu, iya. Jadi saya Dedi tidak dikasih tahu tuh rekeningnya dari sini jumlahnya segini. Ini loh, Dad, ini. Jadi transparan ke keluarga Vanessa tuh tidak ada sama sekali. Jadi saya tidak, kalaupun memang itu mau mereka, ya sudah nggak apa-apa. Saya nggak diberikan satu penjelasan yang detail, tidak dikasih transfernya, nggak masalah. Nggak apa-apa, saya silakan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, mereka mau tidak transparan ke saya juga tidak masalah. Nggak ada, bagi saya tuh saya tidak keberatan gitu. Karena kalau misalnya waktu saya keberatan, saya bisa bilang ke Pak Faisal, kok itu Pak tulisan tangan Pak, kenapa Bapak tidak memprint dari sini transfernya sekian, dari si A transfer sekian, dari B transfer sekian, jumlahnya sekian. Itu tidak ada sama sekali. Jadi benar-benar saya tidak tahu menau ya masalah dana yang masuk ke rekening Puji dan keluarga Bibi, semuanya dipegang semua. Ya, saya tidak tahu menau. Ya, dan bagi saya keluarga tidak mempermasalahkan itu. Tak hanya mengaku merasa sungkan dan malas bertemu dengan ayah dari Bibi, Dodi Sudrajat selaku ayah Vanessa pun mengatakan jika dirinya juga sempat merasa risih dengan ayah Bibi Andriansyah yang mana pada hari ke-7 sudah meminta data-data kependudukan yang dimiliki oleh ayah Vanessa untuk dibawa ke pengadilan sebagai syarat untuk memproses administrasi asuransi pengajuan hak asuh Gala. Setelah di hari ke-7, 7 hari itu, di hari Senin, Pak Faisal itu mau datang ke pengadilan pada saat itu. Jadi semua dia minta sama saya di hari kalau nggak salah di hari Sabtu atau Minggu, itu yang dia minta ke saya ya, data-datanya tuh minta ke saya itu surat nikah saya dengan almarhum mamanya Vanessa, ada saya. Surat kematian dari mamanya Vanessa saya juga ada. Minta lagi surat, kalau nggak salah surat kematian kakak yang dulu saya Vanessa sama mamahnya. Ya, itu semua dia yang minta semua ke saya. Bayangkan, itu di hari setelah 7 hari. Dia minta saya sebenarnya risih gitu ya, Pak Faisal tuh minta semua data-data itu risih, tapi dia bilang ini harus segera diurus ya untuk mengurus asuransi kalau nggak salah ya, dia bilang untuk mengurus asuransi karena kalau tidak ada penetapan dari pengadilan asuransi tidak bisa diurus itu. Nah, jadi itu yang dia minta ya. Sebenarnya saya nggak dikasih. Artinya saya sebenarnya nggak berat juga untuk mengasih ya, artinya ya nanti aja lah gitu. Tapi karena Pak Faisal telepon juga, itu di rumah saya ditelepon, Pak udah dapat belum data-datanya? Ya sudah, saya ambil tuh, saya bongkar semua di rumah, ada tuh data-datanya, semua lengkap. Itu demi Pak Faisal mau mengurus semua, saya tidak mempersulit. Bayangkan ya, saya tidak mempersulit.
Apa yang Pak Faisal minta data-datanya, saya kasih semua. Ya, dia mau ngurus hak waris, saya kasih semua data-data, dan hak asuh anak saya kasih semua. Dan saya tidak tahu ternyata isinya nanti ya. Nah, setelah sudah dilihat semua sama Pak Faisal, itu lengkap semua fotokopiannya. Jadi sekali lagi KTP kakak saya, yang dulu yang sama almarhum mamanya Vanessa, terus ada surat nikah sama surat kematian, lengkap sudah. Nah, hari Seninnya Pak Faisal datanglah ke pengadilan. Nah, pada saat ke pengadilan itu sebenarnya saya jujur pingin ikut, jujur gitu ya. Tapi karena Pak Faisal yang ingin mengurus ke sana, ya monggo aja. Di pikiran saya, ya pikiran saya, malah saya nggak diizinkan ke sana. Biar saya aja. Waktu itu saya bilang, Pak, ikut nggak saya hari Senin? Nggak usah, nanti saya aja. Pikiran Dedi itu hak, sekali lagi, hak asuh anak bersama. Hak perwaliannya itu bersama, ya. Ini mindsetnya ya. Nah, setelah sampai di jam 10, jam 11 kalau nggak salah Pak Faisal telepon Dedi. Pak Dodi bisa ke pengadilan nggak? Pengadilan Jakarta Barat. Ya, karena harus ada yang ditandatangani. Ya, saya bilang ya sekali lagi dia sudah mengajukan itu ya ke Jakarta Barat. Dedi kan nggak mengajukan ya, ingat lagi nih harus digarisbawahi. Jadi saya tidak mengajukan, ini Pak Faisal yang mengajukan, data-data saya lengkap, saya kasih semua, sampailah dia di pengadilan dan perlu tanda tangan saya. Nah, saya datang tuh ke pengadilan, ya. Saya datang di pengadilan, draft hak asuh anak dan draft hak waris itu sudah dibuat, ya. Sudah dibuat sekali lagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya, tanpa ada penjelasan keberatan atau mau ada yang direvisi atau tidak, itu tidak. Saya datang ke pengadilan itu sudah berbentuk draft. Nah, itu yang saya sudah mulai keberatan. Harusnya kan saya datang, Dedi datang, ada pihak pengadilan dibuat, kita sama-sama baca, ada yang keberatan mana, yang mau ada yang direvisi seperti apa, itu tidak ada. Jadi sudah berbentuk draft, dan pada saat itu memang saya sekali lagi kondisinya juga masih berkabung, ya, tidak memungkinkanlah untuk membicarakan ini lagi, apalagi di pengadilan. Saya tanda tangani. Jadi tanda tanganin itu surat untuk yang permohonan yang ditandatangan itu hak waris, ya, hak waris. Jadi tanda tangan pada saat itu, tanda tangan. Yang kedua untuk hak asuh anak tidak ada nama Dedi, ya, hanya tunggal nama Pak Faisal sebagai hak asuhnya. Hak perwalian, ya, hak perwalian Gala, dari Gala. Jadi Dedi pada saat itu tanda tangan hanya satu lembar yang hak waris atas hak waris, ya, 2 lembar. Nah, Dedi pada saat itu saya minta kopinya, ya, ke pihak pengadilan. Tadinya nggak dikasih kopi tuh pihak pengadilan, terus yang dapat Pak Faisal dua map. Terus kok cuman bapaknya Bibi? Saya bilang sama pihak pengadilan, saya ada kopinya nggak? Bayangkan, itu juga hampir nggak dikasih tuh. Saya ada kopi, untung saya minta pada saat itu. Harusnya kan pihak pengadilan pada saat itu juga memberikan kan ke saya kopinya. Baru dia kopi itu, dia kopi kasih ke saya, ya. Nah, itu kopinya itu saya bawa pulang. Dedi bawa pulang, saya pelajari itu sampai di rumah. Dan sampai di rumah, alangkah kagetnya saya membaca poin demi poin isi surat hak asuh yang diajukan oleh Pak Faisal itu ke pengadilan, hak asuh anak dan hak waris. Saya kaget sekali lagi. Karena apa? Hak asuh anak itu hak perwalian, ya. Hak perwalian anak itu hanya tunggal.